Peringatan keras. Makanan yang selama ini dianggap sehat dan aman untuk lansia, ternyata menyimpan bahaya yang mengintai dalam diam. Ya, Anda tidak salah dengar. Ubi kukus, camilan favorit jutaan keluarga Indonesia yang tampak polos dan menyehatkan, ternyata bisa menjadi senjata tersembunyi yang mengancam nyawa para lansia tercinta. Fakta mengejutkan ini telah memakan korban di berbagai daerah, namun masih banyak keluarga yang tidak menyadari ancaman serius di balik kelezatan umbi berwarna oranye ini. Bayangkan betapa terkejutnya saya ketika menemukan data medis yang menunjukkan peningkatan kasus darurat pada lansia yang mengonsumsi ubi kukus secara rutin tanpa pengawasan. Mereka datang dengan keluhan yang awalnya dianggap sepele, mulai dari gangguan pencernaan hingga komplikasi serius pada ginjal dan jantung. Yang lebih mencengangkan lagi, sebagian besar keluarga sama sekali tidak menduga bahwa makanan yang mereka anggap bergizi tinggi ini justru menjadi pemicu masalah kesehatan yang fatal bagi orang tua mereka. Jangan sampai keluarga Anda menjadi korban berikutnya. Tekan tombol like sekarang juga dan subscribe ke channel Tips Lansia untuk mendapatkan peringatan-peringatan penting lainnya yang bisa menyelamatkan nyawa orang tua tercinta Anda. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang luar biasa. Bagaimana kabar kesehatan Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sehat bugar ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke video ini. Untuk pemirsa baru yang baru bergabung dengan keluarga besar Tips Lansia, selamat datang. Anda telah mengambil langkah bijak untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan di usia emas. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya berbagi kisah yang sangat memilukan sekaligus menginspirasi dari salah satu pasien saya, Ibu Susanti, berusia 61 tahun. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat peduli dengan kesehatan keluarga. Setiap pagi, Ibu Susanti selalu menyiapkan sarapan bergizi untuk cucu-cucunya, dan ubi kukus menjadi menu andalan karena dianggap sehat dan mengenyangkan. Kebiasaan baik ini telah berlangsung bertahun-tahun, dan keluarganya sangat bangga dengan dedikasi beliau dalam menjaga kesehatan keluarga. Namun, siapa sangka kebiasaan baik ini justru menjadi awal petaka bagi kesehatan Ibu Susanti. Setelah mengonsumsi ubi kukus dalam porsi besar selama berbulan-bulan, beliau mulai merasakan nyeri pinggang yang luar biasa. Awalnya, keluarga mengira ini hanya masalah usia atau kelelahan biasa. Namun ketika kondisinya semakin memburuk dan disertai dengan pembengkakan kaki serta kesulitan buang air kecil, barulah keluarga membawa beliau ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan mengejutkan semua orang. Ibu Susanti didiagnosis mengalami pembentukan batu ginjal yang cukup serius dan dokter menjelaskan bahwa konsumsi ubi kukus yang berlebihan tanpa pengaturan yang tepat menjadi salah satu faktor pemicunya. Kisah Ibu Susanti ini membuka mata saya dan keluarganya bahwa makanan sehat pun bisa berbahaya jika tidak dikonsumsi dengan cara yang benar, terutama untuk para lansia. Pengalaman pahit ini akan saya bagikan di video kali ini agar tidak ada lagi keluarga yang mengalami hal serupa. Ubi kukus memang telah lama dikenal sebagai makanan bergizi tinggi yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Dari segi ilmiah, ubi jalar mengandung beta-karoten yang tinggi, vitamin C, kalium, dan berbagai antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Namun yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap makanan, sekaya nutrisi apapun, memiliki sisi gelap yang jarang dibahas, terutama ketika dikonsumsi oleh kelompok usia tertentu dalam jumlah yang tidak terkontrol. Penelitian medis terbaru menunjukkan bahwa lansia memiliki metabolisme yang berbeda dibandingkan orang dewasa muda. Fungsi ginjal yang mulai menurun, perubahan hormon, dan interaksi dengan obat-obatan yang dikonsumsi rutin membuat tubuh lansia lebih sensitif terhadap kandungan tertentu dalam makanan. Ubi kukus meskipun kaya manfaat, mengandung senyawa-senyawa yang bisa menjadi senjata makan tuan jika tidak dikonsumsi dengan bijak, terutama untuk para lansia. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kebanyakan keluarga tidak menyadari bahwa ubi kukus mengandung oksalat dalam kadar yang cukup tinggi. Oksalat adalah senyawa alami yang dalam jumlah berlebihan dapat membentuk kristal di ginjal dan menyebabkan batu ginjal. Bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, konsumsi oksalat berlebihan bisa berakibat fatal.
Selain itu, kandungan kalium yang tinggi dalam ubi kukus, meskipun bermanfaat untuk kesehatan jantung, bisa menjadi berbahaya bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan tertentu atau memiliki gangguan ginjal. Kondisi ini bisa menyebabkan hiperkalemia, yaitu kelebihan kalium dalam darah yang dapat mengganggu irama jantung dan berpotensi mengancam nyawa. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Informasi ini akan membantu kami menyesuaikan konten yang lebih relevan untuk Anda. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang bisa menyelamatkan hidup dan keluarga Anda. Sekarang, mari kita bahas secara detail. Sebelum membahas risikonya, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa ubi kukus begitu populer dan dianggap sehat. Ubi kukus mengandung sporamin, sebuah protein antioksidan yang sangat kuat dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sporamin ini bekerja seperti tentara penjaga yang melindungi benteng pertahanan tubuh kita dari serangan berbagai penyakit degeneratif. Kandungan ini terutama bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, mencegah penuaan dini, dan membantu proses regenerasi sel yang rusak. Selain sporamin, ubi kukus juga kaya akan pati resisten, jenis karbohidrat istimewa yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Pati resisten bekerja dengan cara memperlambat penyerapan gula dalam darah, sehingga kadar gula darah tidak naik drastis setelah makan. Ini menjadikan ubi kukus sebagai alternatif karbohidrat yang lebih sehat dibandingkan nasi putih atau roti putih. Bagi lansia yang rentan terhadap diabetes tipe 2, kandungan ini sebenarnya sangat menguntungkan jika dikonsumsi dalam porsi yang tepat. Ubi ungu khususnya mengandung antosianin, pigmen alami yang memberikan warna ungu, sekaligus berfungsi sebagai antioksidan super. Antosianin terbukti efektif dalam melindungi sel-sel otak dari kerusakan dan membantu meningkatkan fungsi kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi antosianin secara teratur dapat membantu mencegah penyakit Alzheimer dan demensia, dua kondisi yang sangat ditakuti oleh para lansia. Kandungan kalium dalam ubi kukus juga tidak boleh diabaikan. Kalium adalah mineral esensial yang berperan penting dalam mengatur tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan mendukung fungsi otot jantung. Bagi lansia yang memiliki tekanan darah normal dan fungsi ginjal yang sehat, kalium dari ubi kukus dapat membantu menstabilkan tekanan darah dan mencegah stroke. Serat yang tinggi dalam ubi kukus juga memberikan manfaat besar untuk sistem pencernaan lansia. Seiring bertambahnya usia, motilitas usus cenderung menurun dan konstipasi menjadi masalah umum. Serat dalam ubi kukus membantu melancarkan buang air besar, menjaga kesehatan mikrobiota usus, dan mencegah kanker kolorektal. Vitamin A dalam bentuk beta-karoten yang terkandung dalam ubi kukus juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mata lansia. Degenerasi makula adalah salah satu penyebab utama kebutaan pada lansia, dan konsumsi beta-karoten yang cukup dapat membantu mencegah kondisi ini. Namun, di balik semua manfaat luar biasa ini, tersembunyi risiko-risiko yang tidak kalah seriusnya, terutama jika dikonsumsi tanpa pengawasan yang tepat. Risiko pertama, kandungan oksalat tinggi dan pembentukan batu ginjal. Risiko paling serius dari konsumsi ubi kukus berlebihan pada lansia adalah kandungan oksalat yang tinggi. Oksalat adalah senyawa organik yang secara alami ditemukan dalam banyak makanan nabati, termasuk ubi jalar. Dalam kondisi normal, oksalat akan dikeluarkan melalui urin tanpa menimbulkan masalah. Namun, ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, terutama oleh lansia yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, oksalat dapat mengikat kalsium dan membentuk kristal kalsium oksalat di dalam ginjal. Pembentukan batu ginjal dari kristal kalsium oksalat ini bukanlah proses yang terjadi dalam semalam. Proses ini berlangsung secara perlahan dan seringkali tanpa gejala pada tahap awal. Lansia yang mengkonsumsi ubi kukus sebagai camilan utama setiap hari, terutama dalam porsi besar, tanpa sadar telah mengumpulkan oksalat dalam tubuh mereka. Kondisi dehidrasi yang sering dialami lansia semakin memperburuk situasi ini, karena urin yang pekat memudahkan pembentukan kristal. Gejala awal pembentukan batu ginjal seringkali diabaikan karena mirip dengan keluhan umum lansia lainnya. Nyeri pinggang yang datang dan pergi, rasa tidak nyaman saat buang air kecil, dan perubahan warna urin sering dianggap sebagai tanda penuaan biasa.
Padahal ini bisa jadi pertanda bahwa kristal oksalat sudah mulai terbentuk di dalam ginjal. Ketika batu ginjal sudah terbentuk dan mulai bergerak melalui saluran kemih, rasa nyeri yang dirasakan bisa sangat hebat. Lansia seringkali mengalami kolik ginjal yang membuat mereka tidak bisa bergerak dan harus dibawa ke unit gawat darurat. Yang lebih berbahaya lagi, batu ginjal yang besar dapat menyumbat saluran kemih dan menyebabkan infeksi ginjal atau bahkan gagal ginjal akut. Faktor risiko pembentukan batu ginjal akibat oksalat semakin tinggi pada lansia yang memiliki riwayat batu ginjal sebelumnya, mengalami dehidrasi kronis, atau memiliki gangguan penyerapan di usus. Kombinasi konsumsi ubi kukus berlebihan dengan faktor-faktor risiko ini dapat mempercepat pembentukan batu ginjal yang lebih besar dan berbahaya. Pencegahan terbaik adalah dengan membatasi konsumsi makanan tinggi oksalat, termasuk ubi kukus, dan memastikan asupan cairan yang cukup. Lansia yang sudah pernah mengalami batu ginjal harus ekstra hati-hati dan berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi ubi kukus secara rutin. Yang perlu diingat, tidak semua lansia akan mengalami masalah batu ginjal akibat konsumsi ubi kukus. Namun, mengingat dampak yang bisa ditimbulkan sangat serius dan proses pengobatannya yang tidak mudah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Risiko kedua, bahaya kalium tinggi bagi penderita penyakit ginjal kronis. Kalium memang mineral penting yang dibutuhkan tubuh, tetapi bagi lansia dengan penyakit ginjal kronis, kalium justru bisa menjadi ancaman serius. Ubi kukus mengandung kalium dalam jumlah yang cukup tinggi, sekitar 300–400 mg per 100 gram. Untuk orang dengan fungsi ginjal normal, jumlah ini tidak masalah. Namun bagi lansia dengan gangguan ginjal, akumulasi kalium dalam darah dapat menyebabkan kondisi berbahaya yang disebut hiperkalemia. Penyakit ginjal kronis seringkali berkembang secara diam-diam pada lansia. Diabetes, hipertensi yang tidak terkontrol, dan penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang dapat merusak fungsi ginjal secara bertahap. Ginjal yang rusak tidak mampu membuang kalium dengan efektif, sehingga kalium menumpuk dalam darah. Ketika seorang lansia dengan kondisi ini mengkonsumsi ubi kukus secara rutin, kadar kalium dalam darah dapat meningkat hingga mencapai level berbahaya. Hiperkalemia atau kelebihan kalium dalam darah dapat mengganggu sistem konduksi listrik jantung. Jantung membutuhkan keseimbangan elektrolit yang tepat untuk dapat berdetak dengan ritme yang normal. Ketika kadar kalium terlalu tinggi, impuls listrik jantung menjadi tidak teratur dan dapat menyebabkan aritmia atau gangguan irama jantung yang serius. Yang membuat kondisi ini semakin berbahaya adalah bahwa banyak lansia tidak menyadari bahwa mereka memiliki penyakit ginjal kronis. Penyakit ini sering berkembang tanpa gejala yang jelas pada tahap awal, sehingga diagnosis baru ditegakkan ketika fungsi ginjal sudah menurun secara signifikan. Sementara itu, mereka terus mengkonsumsi makanan tinggi kalium seperti ubi kukus karena menganggapnya sehat. Interaksi dengan obat-obatan juga menjadi perhatian khusus. Banyak lansia yang mengkonsumsi obat ACE inhibitor atau ARB untuk mengontrol tekanan darah. Obat-obatan ini dapat meningkatkan kadar kalium dalam darah, dan ketika dikombinasikan dengan konsumsi ubi kukus yang tinggi kalium, risiko hiperkalemia menjadi berlipat ganda. Pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin menjadi sangat penting bagi lansia, terutama mereka yang memiliki diabetes atau hipertensi. Tes kreatinin serum dan estimasi laju filtrasi glomerulus atau EGFR dapat membantu mendeteksi penurunan fungsi ginjal sejak dini, sehingga penyesuaian diet termasuk pembatasan konsumsi ubi kukus dapat dilakukan sebelum terjadi komplikasi serius. Risiko ketiga, interaksi berbahaya dengan obat hipertensi. Salah satu aspek yang sering diabaikan adalah interaksi antara konsumsi ubi kukus dengan obat-obatan hipertensi yang biasa dikonsumsi lansia. Mayoritas lansia mengonsumsi obat antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah mereka, dan beberapa jenis obat ini dapat berinteraksi dengan kalium tinggi dari ubi kukus, menciptakan kondisi yang sangat berbahaya. Obat ACE inhibitor seperti captopril, enalapril, dan lisinopril bekerja dengan cara menghambat enzim yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Selain menurunkan tekanan darah, obat-obatan ini juga memiliki efek samping berupa peningkatan kadar kalium dalam darah. Ketika seorang lansia yang mengonsumsi ACE inhibitor juga rutin makan ubi kukus dalam porsi besar, terjadi penumpukan kalium yang berbahaya. Demikian pula dengan obat ARB atau angiotensin receptor blocker seperti losartan, valsartan, dan telmisartan. Obat-obatan ini juga dapat meningkatkan kadar kalium darah meskipun tidak sekuat ACE inhibitor. Kombinasi dengan konsumsi ubi kukus yang tinggi kalium dapat menyebabkan hiperkalemia yang mengancam nyawa.
Diuretik hemat kalium seperti spironolakton dan amiloride juga berpotensi berinteraksi dengan kalium dari ubi kukus. Obat-obatan ini bekerja dengan cara menahan kalium di dalam tubuh sambil membuang natrium dan air. Ketika dikombinasikan dengan asupan kalium tinggi dari makanan, risiko hiperkalemia meningkat secara signifikan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa banyak lansia tidak menyadari potensi interaksi ini. Mereka mungkin berpikir bahwa mengonsumsi makanan sehat seperti ubi kukus akan membantu mengontrol tekanan darah mereka, padahal justru dapat menimbulkan komplikasi serius. Dokter juga tidak selalu menanyakan detail tentang pola makan pasien ketika meresepkan obat antihipertensi. Timing konsumsi juga memainkan peran penting. Jika seorang lansia mengonsumsi ubi kukus dalam porsi besar bersamaan dengan waktu minum obat, konsentrasi kalium dalam darah dapat melonjak tajam dalam waktu singkat. Kondisi ini dapat memicu aritmia jantung yang fatal, terutama jika terjadi pada lansia yang sudah memiliki masalah jantung sebelumnya. Monitoring kadar elektrolit secara berkala menjadi sangat penting bagi lansia yang mengonsumsi obat antihipertensi. Pemeriksaan kalium darah harus dilakukan secara rutin, terutama ketika ada perubahan dalam pola makan atau penambahan makanan tinggi kalium seperti ubi kukus ke dalam diet harian. Komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan dokter sangat diperlukan. Lansia dan keluarganya harus secara terbuka menceritakan tentang pola makan dan camilan yang dikonsumsi. Sementara dokter harus menjelaskan dengan jelas tentang pantangan makanan dan potensi interaksi obat dengan makanan tertentu. Risiko keempat, masalah pencernaan dan karotenemia. Konsumsi ubi kukus berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai masalah pencernaan yang serius pada lansia. Sistem pencernaan lansia umumnya sudah mengalami penurunan fungsi dengan produksi enzim pencernaan yang berkurang dan motilitas usus yang melambat. Ketika mereka mengonsumsi ubi kukus dalam jumlah besar, terutama secara mendadak atau tanpa adaptasi bertahap, berbagai masalah pencernaan dapat terjadi. Kandungan serat yang tinggi dalam ubi kukus meskipun bermanfaat dapat menjadi masalah jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia yang tidak terbiasa. Serat yang terlalu banyak dapat menyebabkan perut kembung, kentut berlebihan, dan kram perut. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga dapat mengganggu kualitas hidup dan aktivitas sehari-hari lansia. Lebih serius lagi, konsumsi serat berlebihan secara mendadak dapat menyebabkan obstruksi usus pada lansia yang memiliki riwayat masalah pencernaan. Serat yang tidak tercerna dengan baik dapat membentuk massa padat di dalam usus dan menyumbat saluran pencernaan. Kondisi ini memerlukan penanganan medis segera dan dalam kasus yang parah dapat memerlukan tindakan operasi. Karotenemia adalah kondisi lain yang dapat terjadi akibat konsumsi ubi kukus berlebihan. Beta-karoten yang tinggi dalam ubi kukus ketika dikonsumsi dalam jumlah besar secara konsisten dapat menyebabkan penumpukan beta-karoten di dalam jaringan kulit. Akibatnya, kulit lansia akan tampak kekuningan, terutama pada area telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Meskipun karotenemia secara medis tidak berbahaya dan bersifat reversibel, kondisi ini dapat menimbulkan kecemasan pada lansia dan keluarga karena perubahan warna kulit yang mencolok. Banyak keluarga yang panik karena mengira lansia mereka mengalami penyakit kuning atau masalah hati yang serius. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri lansia dan membuat mereka enggan bersosialisasi. Dampak psikologis dari masalah pencernaan dan perubahan penampilan ini tidak boleh diabaikan. Lansia yang mengalami perut kembung, diare kronis atau konstipasi kronis dapat menjadi murung, kehilangan nafsu makan, dan menarik diri dari aktivitas sosial. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Interaksi dengan obat-obatan juga perlu diperhatikan. Masalah pencernaan akibat konsumsi ubi kukus berlebihan dapat mempengaruhi penyerapan obat-obatan yang dikonsumsi lansia. Diare dapat menyebabkan obat tidak diserap dengan baik, sementara konstipasi dapat memperlambat pelepasan obat dan mempengaruhi efektivitasnya. Pencegahan masalah pencernaan ini dapat dilakukan dengan cara mengenalkan ubi kukus secara bertahap ke dalam diet lansia, dimulai dari porsi kecil dan ditingkatkan secara perlahan sesuai toleransi individu. Penting juga untuk memastikan asupan cairan yang cukup ketika mengonsumsi makanan tinggi serat seperti ubi kukus untuk membantu proses pencernaan dan mencegah konstipasi. Setelah memahami berbagai risiko yang mengintai, sekarang saatnya kita membahas solusi praktis dan takaran aman untuk menikmati manfaat ubi kukus tanpa menimbulkan bahaya bagi kesehatan lansia. Konsumsi ubi kukus yang aman untuk lansia adalah maksimal 100-150 gram per hari, atau setara dengan 1 buah ubi berukuran sedang.
Porsi ini sebaiknya tidak dikonsumsi sekaligus, tetapi dibagi menjadi 2-3 kali dalam sehari. Misalnya, 50 gram saat sarapan dan 50-100 gram sebagai camilan sore. Pembagian porsi ini membantu tubuh mencerna dan menyerap nutrisi dengan lebih baik, sekaligus mengurangi beban kerja ginjal dalam memproses oksalat dan kalium. Untuk lansia dengan riwayat batu ginjal, konsumsi sebaiknya dibatasi hanya 75-100 gram per hari dengan frekuensi maksimal 3-4 kali seminggu, bukan setiap hari. Mereka juga harus meningkatkan asupan cairan menjadi minimal 8-10 gelas air putih per hari untuk membantu mencegah pembentukan kristal oksalat di ginjal. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi sangat disarankan untuk menentukan takaran yang tepat sesuai kondisi individual. Lansia yang mengkonsumsi obat antihipertensi, terutama ACE inhibitor atau ARB, harus membatasi konsumsi ubi kukus maksimal 75 gram per hari dan sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan waktu minum obat. Jarak minimal 2-3 jam antara konsumsi obat dan ubi kukus dapat membantu mengurangi risiko interaksi. Pemeriksaan kadar kalium darah secara berkala, minimal setiap 3 bulan, sangat penting untuk memantau keamanan konsumsi. Cara pengolahan juga berpengaruh terhadap keamanan konsumsi. Mengukus ubi dengan kulitnya dapat mengurangi kadar oksalat dibandingkan memanggang atau menggoreng. Mendinginkan ubi kukus setelah matang dan menghangatkan kembali sebelum dimakan juga dapat meningkatkan kandungan pati resisten yang lebih aman untuk penderita diabetes. Hindari menambahkan gula, santan, atau pemanis buatan yang dapat meningkatkan beban metabolisme tubuh lansia. Ubi kukus memang memiliki segudang manfaat kesehatan yang luar biasa. Mulai dari kandungan antioksidan sporamin hingga pati resisten yang baik untuk diabetes. Namun, di balik manfaat tersebut tersimpan risiko serius yang dapat mengancam kesehatan lansia jika dikonsumsi tanpa pengawasan yang tepat. Kandungan oksalat yang tinggi dapat memicu pembentukan batu ginjal, sementara kalium berlebihan berbahaya bagi penderita penyakit ginjal kronis. Interaksi dengan obat-obatan hipertensi menjadi ancaman tersembunyi yang sering tidak disadari oleh lansia dan keluarganya. Kombinasi obat ACE inhibitor atau ARB dengan konsumsi ubi kukus berlebihan dapat menyebabkan hiperkalemia yang mengancam nyawa. Kondisi ini memerlukan monitoring ketat dan komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan tenaga medis untuk mencegah komplikasi fatal. Masalah pencernaan dan karotenemia akibat konsumsi berlebihan mungkin tampak sepele, namun dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup lansia. Perut kembung, diare, konstipasi, dan perubahan warna kulit dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental lansia, serta mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Kunci utama menikmati manfaat ubi kukus dengan aman terletak pada takaran yang tepat dan konsumsi yang bijak. Maksimal 100-150 gram per hari untuk lansia sehat, dengan pembatasan lebih ketat untuk mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi menjadi langkah penting sebelum menjadikan ubi kukus sebagai bagian rutin dari diet harian. Pemeriksaan kesehatan rutin, terutama fungsi ginjal dan kadar elektrolit, sangat penting untuk mendeteksi masalah sejak dini. Komunikasi terbuka dengan tenaga medis tentang pola makan dan camilan yang dikonsumsi akan membantu mencegah interaksi obat dan komplikasi yang tidak diinginkan. Edukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar juga tidak kalah penting. Banyak keluarga yang dengan niat baik memberikan ubi kukus kepada lansia tanpa menyadari potensi risikonya. Dengan pemahaman yang benar, ubi kukus tetap bisa menjadi camilan sehat yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan lansia. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah selama ini Anda sudah memperhatikan takaran konsumsi ubi kukus untuk diri sendiri atau orang tua tercinta di rumah? Sudahkah Anda berkonsultasi dengan dokter tentang keamanan konsumsi ubi kukus, terutama jika sedang mengkonsumsi obat-obatan rutin? Jangan sampai niat baik untuk memberikan makanan sehat justru berbalik menjadi ancaman bagi kesehatan keluarga kita. Mari kita hindari kebiasaan buruk memberikan makanan dalam porsi berlebihan kepada lansia tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kebiasaan semakin banyak semakin sehat dalam hal makanan bergizi justru dapat membahayakan kesehatan lansia. Mulai sekarang, mari kita lebih bijak dalam mengatur porsi dan frekuensi konsumsi makanan, termasuk ubi kukus yang tampak tidak berbahaya ini. Saya mengajak semua teman-teman lansia yang menonton video ini untuk membagikan informasi berharga ini kepada keluarga, tetangga, dan teman-teman sesama lansia di sekitar Anda.
Semakin banyak orang yang mengetahui informasi penting ini, semakin banyak nyawa yang bisa terselamatkan dari bahaya tersembunyi di balik makanan yang tampak sehat. Jangan biarkan orang-orang tercinta kita menjadi korban dari ketidaktahuan tentang risiko konsumsi ubi kukus berlebihan. Ingatlah bahwa berbagi informasi kesehatan yang benar adalah bentuk kepedulian tertinggi yang bisa kita berikan kepada sesama. Mari bersama-sama menciptakan komunitas lansia yang sehat, cerdas, dan saling peduli satu sama lain. Bagikan video ini di grup WhatsApp keluarga, ke tetangga, atau kepada siapapun yang Anda sayangi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan tips kesehatan lansia terbaru dari channel Tips Lansia. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan Anda dengan bijak.